Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas kemarin menyatakan telah memberi tugas kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun Megawati tidak menyebut secara detail tugas Ahok ke depan. Ungkapan Megawati muncul di tengah rumor Ahok akan maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan, lalu bilang pada saya, Ibu minta tugas. Oke, sudah ada tugasnya. Sementara saat ditanya, Ahok menyebut Megawati memintanya membantu calon kepala daerah dari PDIP yang maju di pilkada. Mengenai pulangnya maju di Pilgub Sumatera Utara, Ahok menyerahkan pada organisasi. Namun saat ini tidak ada penugasan dari DPP untuk Ahok maju di pilkada 2024. Saya pikir itu sih teman-teman sana ya yang ngomong ya. Ya saya sih terima kasih sih mereka percayakan gitu. Tapi kan kita kan organisasi kan kita penugasan di mana? Sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk di pilkada ya. Saya justru penugasan saya itu kayaknya nih membantu orang-orang yang mau maju pilkada ini. Makanya saya masuk ke Komisi 2 nih. Kalau ditugaskan apakah siap, Pak? Ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya. Tapi sekali lagi sejauh ini nggak ada penugasan ke sana. Seperti diketahui sebelumnya, menantu Jokowi yang juga kader baru Partai Gerindra, Bobi Nasution, digadang-gadang akan maju di Pilgub Sumatera Utara. Dia mendapat surat tugas dari Partai Golkar. Bahkan Bobi mengaku tidak perlu mendaftar sebagai calon gubernur karena sudah mendapatkan surat tugas. Yang diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi surat tugas. Pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah karena sudah mendapat surat tugas. Dengan majunya Bobi, maka secara langsung akan berhadapan dengan Gubernur Petahana Edi Rahmayadi. Akankah Ahok juga akan diterjunkan di Sumatera Utara untuk melawan Bobi Nasution? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendapat tugas dari kegiatan umum di PDI Perjuangan pada Pilkada 2024. Ahok digadang-gadang akan maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara meski hingga kini Ahok mengakui belum mendapat tugas dan perintah dari PDI Perjuangan. Lalu benarkah Ahok akan maju di Pilgub Sumut dan melawan menantu Jokowi Bobi Nasution? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Ada Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan, lalu Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Gus Iwan Pasaribu, dan juga pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Usu Warjo. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat alhamdulillah. Ya, Bung Ciko, kemarin udah ditanya ya sama Bu Mega ya langsung ke Pak Ahok gitu. Kan siap menerima tugas, ya siap, oke saya kasih tugas, tapi tidak secara eksplisit sebenarnya Bu Mega memberikan tugas apa, dan Pak Ahok pun bilang sepertinya sih nggak maju di Pilgub tapi mensupervisi begitu teman-teman dari PDI Perjuangan yang ingin maju di Pilkada. Jadi konkretnya bagaimana tugasnya Pak Ahok ini sebenarnya? Memang belum ada kepastian dari PDI Perjuangan untuk bukan hanya Pak Ahok tapi juga untuk calon-calon kepala daerah yang lain atau bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar baik itu dari luar maupun dari internal. Kami belum memberikan penugasan yang definitif bagi siapapun untuk maju di 545 pilkada seluruh Indonesia. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara soal PDI Perjuangan, tentunya kita tahu bahwa kader-kader di PDI Perjuangan itu tegak lurus dengan aturan-aturan organisasi, dengan apa yang menjadi keputusan organisasi, dan terakhir tentu adalah keputusan yang tertinggi dari Ketua Umum. Jadi kita masih semua menunggu. Tetapi kalau kita bicara soal yang disampaikan Pak Ahok, itu sudah pasti bahwa kalaupun Pak Ahok maju dari daerah manapun, tentu dengan pengalaman beliau dan rekam jejak beliau ketika memimpin suatu daerah dan dianggap sukses dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi, akan menjadi manfaat bagi calon-calon kepala daerah yang
berada di seluruh Indonesia. Namun kami bicara kalau soal Sumatera Utara, kami sudah melakukan banyak komunikasi dengan beberapa calon atau bakal calon. Salah satunya tentu Pak Edi Rahmayadi sendiri sebagai incumbent, dan juga kalau kita bicara dari internal, banyak sekali alhamdulillah bagi PDI Perjuangan tokoh-tokoh yang berasal dari Sumut yang menjadi tokoh-tokoh nasional gitu. Tetapi juga tokoh-tokoh yang bukan asal Sumatera Utara namun cukup populer dan dikenal dan juga mempunyai elektabilitas yang lumayan di Sumatera Utara seperti Pak Ahok, Pak Jarot, dan lain-lain. Jadi kita masih menunggu juga, Radi, sama-sama. Ya. Jadi masih nunggu sama-sama. Tapi kalau lihat peta politik Sumatera Utara, ini ya saya juga membaca banyak berita begitu di online maupun surat kabar maupun juga berita televisi yang lain begitu ya. Ini memang sejumlah politisi PDI Perjuangan lah boleh dibilang memang mengakui ada potensi Pak Ahok ini ke Sumatera Utara. Tapi kemarin kan juga ada Pak Edi Rahmayadi yang sudah mendaftar ke PDI Perjuangan gitu kira-kira. Ini gimana dinamikanya di Sumatera Utara sejauh ini di internal yang Anda ketahui, Bung Ciko? Ya semuanya nanti akan melalui proses penjaringan. Nah, proses penjaringan ini kan bukan masalah like or dislike. Proses penjaringan ini juga harus melalui tahapan-tahapan yang menggunakan variabel-variabel yang ilmiah. Misalnya kita bicara soal survei. Kalau kita bicara tentang Pak Edi Rahmayadi yang cukup populer juga di akar rumput PDI Perjuangan dan juga tentunya sebagai incumbent sangat dikenal dan cukup berhasil dalam memimpin Sumatera Utara. Itu juga harus ada survei nanti soal tingkat kepuasan publik atau approval rating, ya kan, kemudian survei elektabilitas. Begitu juga dengan yang sudah mendaftar calon-calon lain. Saya belum mendapatkan listnya, tetapi begitu juga apabila kita ingin dari pihak internal untuk turut maju, baik itu untuk sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur, semuanya harus melalui proses yang sama gitu. Tidak bisa berandai-andai atau mengira-ngira, oh kayaknya dia populer di situ, ya nggak gitu. Jadi semuanya harus melalui tahapan-tahapan karena kita dari PDI Perjuangan mempunyai target untuk menang di atas 50% dari seluruh pilkada serentak yang ada. Jadi kita betul-betul perlahan tapi sangat cermat untuk menilai dan menjaring para calon. Oke, saya ke Pak Gus Irawan. Pak Gus, kalau kemarin sudah Bobi Nasution sudah declare sebagai bagian dari Partai Gerindra begitu ya, termasuk saat ini juga ada di posisinya ada di Sumatera Utara sebagai wali kota Medan. Nah, kalau dinamika di Gerindra, kemarin rekomendasi Bobi kan saat ini masih dari Golkar, dari Gerindra sendiri bagaimana? Ya, kami ada keputusan Rakornas 7 Mei yang lalu. Itu memprioritaskan kader internal untuk maju di pemilu kada serentak ini. Lalu Bobi memang sejak awal ada di radar kami untuk menjadi seorang calon potensial gitu ya. Dan memang sejak beliau dulu kita usung bersama PDIP dan beberapa partai lain sebetulnya di Wali Kota Medan, komunikasi kita dengan Pak Bobi ini sangat intensif gitu ya. Dan beliau sangat aktif untuk hadir di setiap acara-acara Gerindra. Nah, minggu lalu beliau kemudian mendaftar lebih awal dulu sebagai kader, lalu kemudian lanjut mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara melalui Gerindra sebagai kader sudah, sehingga sebetulnya itu sudah sebuah kendala sebagai kader itu sudah terjawab. Dan beliau menjadi salah satu calon potensial untuk kami usung nanti di Pilgubsu. Tentu nanti keputusan final adalah berada di Ketua Umum Pak Prabowo tentu saja. Kalau kemarin juga menyimak statement dari Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto, ini kayaknya prioritas untuk berbagai pilkada di daerah nanti November mendatang itu akan melanjutkan begitu skema politik yang pernah dilakukan juga di tingkat nasional dengan Koalisi Indonesia Majunya. Nah, kalau untuk di Sumatera Utara dari Gerindra sendiri, koalisi dan komunikasi yang sudah dibangun dengan partai-partai politik di Sumatera Utara dengan siapa saja sejauh ini?
Ya, ada semangat bersama sebetulnya untuk terus bersama di Koalisi Indonesia Maju Ya. di setiap pemilu kada, juga yang termasuk di Sumatera Utara. Kita berkomunikasi lintas partai, meskipun tentu juga dengan partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju kita lakukan juga komunikasi gitu ya, karena tidak persis sebetulnya Pilpres kemarin dengan pemilu kada yang akan datang ini gitu. Tapi memang prioritasnya adalah kita lakukan komunikasi sejauh mungkin untuk berkoalisi di pemilu kada dengan mempertahankan Koalisi Indonesia Maju dengan mengajak juga partai-partai di luar koalisi. Oke. Begitu. Baik. Untuk nama Bobi Nasution sendiri, Pak Agus, ini Ya. potensinya sejauh mana bisa menyaingi calon-calon lainnya? Kita ketahui nama-nama besar kan juga masuk ya. Mungkin juga nanti Pak Ahok akan masuk. Sepertinya saya juga membacanya cukup serius ini. Wacana Ahok ada di Pilkada Sumatera Utara. Belum lagi dengan incumbent Pak Edi Rahmayadi. Bagaimana potensinya sejauh ini? Sebesar apa kepercayaan diri Partai Gerindra untuk mengusung Bobi sebagai calon gubernur? Kami sebetulnya bagus ya bahwa kemudian banyak tokoh-tokoh nasional, misalnya Ahok juga katakanlah maju di Sumut. Pilihan bagi masyarakat Sumut kan menjadi lebih banyak gitu ya. Tetapi tentu kami tetap sangat percaya diri Bobi adalah salah satu calon paling potensial, mengingat beliau sekarang sebagai wali kota Medan. Untuk diketahui Medan itu hampir 20% pemilih di Sumut itu ada di Medan, 1,8 juta gitu ya. Dan keberhasilan beliau di memimpin kota Medan itu dirasakan betul oleh masyarakat di Medan dan juga tentu secara umum di Sumatera Utara bisa dilihat gitu ya. Nah karena itu kami sangat percaya diri Pak Bobi ini akan bisa memenangkan kontestasi nanti di pemilu kada Pilgubsu yang akan datang. Dan tapi saya kira siapapun tokoh-tokoh tadi yang disebut bagus itu supaya untuk banyak pilihan bagi masyarakat di Sumatera Utara. Oke, saya ke Pak Warjo. Pak Warjo, kalau lihat nama-nama tadi ya, mungkin akan ada Ahok, akan ada Bobi Nasution, lalu juga dilanjutkan dengan Pak Edi Rahmayadi, belum lagi ada Musara Jeksah begitu yang juga punya intensi untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Anda melihat analisis Anda kandidat yang kuat di Pilgub Sumut kali ini, siapa saja yang paling potensial, Pak Warjo? Ya, yang pertama terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Saya langsung memberikan satu perspektif. Kalau kita lihat misalnya beberapa pilkada sebelumnya, demikian juga dengan tren suara di pemilu legislatif kemarin, dan kemudian juga rekam jejak ya kepala daerah yang ada di Sumatera Utara. Maksud saya itu apakah kemudian nanti Bobi atau kemudian misalnya gubernur yang lama Pak Edi Rahmayadi misalnya, atau bahkan wakilnya Musara Jeksah. Saya kira yang paling berpeluang kalau melihat kondisi seperti ini, maka pilihan politik Gerindra dan barangkali nanti plus juga Golkar itu kepada Bobi menurut saya itu pilihan yang sangat rasional. Karena apa? Pertama, Bobi memang punya rekam jejak untuk konteks pembangunan di Kota Medan yang sekarang ini sedang dipromosikan gitu. Jadi ini mempunyai nilai lebih gitu. Yang kedua saya kira jejak pemilu legislatif yang lalu di dalam 2024 yang lalu ini kan ini kita bisa melihat bahwa elit-elit Jakarta ya baik ketua umum partai-partai pendukung pemerintahan sekarang itu kan dalam setiap kampanye selalu mengkampanyekan bahwa Bobi lah calon yang punya potensi untuk dipilih, dan perkiraan kita tepat ya, karena memang itu pilihan rasional menurut saya gitu. Dibandingkan dengan calon lain, saya kira beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan bahwa sekarang ini di Sumatera Utara itu lebih daripada 50% gitu ya, hampir mencapai 60 lebih itu pemilihnya bersumber daripada pemilih pemula gitu, generasi muda. Gitu. Nah kalau kita bandingkan siapa kira-kira calon yang representasinya untuk pemilih pemula, tentu bisa dijawab dengan tegas itu adalah Bobi. Sementara Pak Edi Rahmayadi bahkan Ahok sekalipun itu tidak merepresentasikan itu, dan bagi anak muda itu kan terkesan gitu ya, tidak dianggap belum bisa mengikuti perkembangan mereka. Saya kira ini kondisi penting dan itu sudah dibuktikan dengan dukungan di dalam pemilu legislatif.
Jadi kalau kemudian misalnya Gerindra bahkan nanti misalnya Golkar mendukung Bobi misalnya, saya kira mereka atau partai-partai ini sangat welcoming kalau misalnya Edi Rahmayadi akan maju bersama dengan Ahok misalnya begitu ya. Karena itu akan membuka jalan kesempatan Bobi untuk menang gitu. Yang ketiga saya kira kalau kita lihat di dalam konteks gitu ya, pilihan pemilih berdasarkan wilayah. Misalnya katakanlah kita bisa lihat dulu di pemilu atau pilkada pilgubsu yang lalu 2018 itu Edi Rahmayadi banyak didukung oleh suara pemilih Islam terutama di pantai timur. Sementara itu di pantai barat itu banyak didominasi oleh Sihar ya bersama dengan Pak siapa yang dari PDIP juga yang kemarin kan ternyata suaranya kalau kita bandingkan juga Pak Edi Rahmayadi banyak didukung oleh pemilih-pemilih di Pantai Timur yang umumnya mayoritas Islam. Jadi kalau katakanlah digabungkan kembali Edi Rahmayadi dengan Ahok misalnya, yang kita tahu, ya harus kita akui bahwa pilihan politik mayoritas di Sumatera Utara tidak bisa dipisahkan dalam konteks basis beragama gitu. Jadi ini menjadi sebuah kunci. Siapapun yang melihat ini sebagai suatu potensi dan kita lihat ya beberapa wilayah misalnya siapa yang suara terbanyak itu ada di Medan tadi sebutkan Pak Gus Irawan, kemudian Deli Serdang, kemudian Binjai dan demikian juga Langkat, ditambah dengan wilayah lain itu kan mayoritas para pemilihnya itu pemilih Islam yang mereka potensi suaranya itu sangat besar sekali. Jadi sebenarnya di luar itu tentu saja akan muncul harapan masyarakat publik ya. Misalnya ada alternatif suara katakanlah calon-calon yang lebih muda dibanding yang sebutkan katakanlah di samping Bobi gitu ya. Cuman persoalannya gitu kan, Bobi bersama dengan Partai Gerindra, demikian juga dengan Golkar. Ini secara infrastruktur politik ini kan punya psikologi yang kuat kemenangan hasil daripada pemilu legislatif yang lalu begitu. Di samping itu birokrasi baik di tingkat pusat sampai di daerah bahkan di Kabupaten Sumatera Utara itu banyak dikuasai oleh infrastruktur yang punya aliran kuat dengan Partai Gerindra ataupun Golkar. Jadi saya kira ini memang betul-betul mesin politik yang punya kesempatan besar jika kemudian itu digelindingkan untuk Bobi maju begitu. Jadi ini sebenarnya Pak Wardio, kalau kita bicara head to head berarti Anda mau mengatakan bahwa sosok Bobi seorang begitu, itu lawannya akan bisa ditandingi oleh siapa nanti yang akan berpasangan dengan Ahok ataupun juga dengan Edi Rahmayadi. Kira-kira seperti itu ya. Ini gabungan dinamika politik yang terjadi di Pilgub. Betul. Kecuali kecuali misal gitu ya, ada muncul sosok misalnya Musara Jeksa yang akan maju sebagai head to head juga dengan Bobi. Tapi persoalannya saya yakin bahwa keputusan politik di Jakarta juga akhirnya termasuk Golkar juga akan memilih Bobi kan. Jadi ini akan menjadi sebuah kesempatan besar bagi Bobi jika head to head misalnya dengan Edi Rahmayadi atau bahkan plus misalnya dengan Ahok. Jadi ini saya kira kansnya itu akan dimiliki oleh Bobi melihat rekam jejak pilkada yang telah ada. Dan ingat gitu ya, masyarakat Sumatera Utara itu masih punya dampak hasil pilkada 2017 di Jakarta. Apa buktinya? Buktinya adalah di dalam pilkada atau pilgubsu 2018 yang lalu. Yang waktu itu menghead-to-headkan dengan misalnya Sihar gitu ya. Dengan Pak Jarod ya. Pak Edi gitu. Jadi saya kira memang itu berdampak pada pilihan politik masyarakat Sumatera Utara gitu. Jadi saya kira ini akan menjadi poin penting. Ini tapi 5 tahun sudah berlalu begitu, mungkin ada dinamika yang baru. Saya akan tanyakan juga ke Bung Ciko, sekuat itukah Bobi di Sumatera Utara menurut pandangan Anda, Bung Ciko? Kita tahu bahwa apa yang tadi disampaikan adalah hal-hal yang semuanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Wardio ya. Tapi kan itu semua saya rasa itu normatif. Jadi ada faktor-faktor X juga yang bisa membuat Bobi lebih kuat daripada calon-calon yang lain ya kan. Dia adalah anak mantu dari Presiden Jokowi ya kan. Terlebih Bobi juga dibesarkan partai Anda begitu Bung Ciko?
Ya itu juga faktor X-nya ya. Biasanya kalau kader-kader X PDI Perjuangan itu memang di tempat lain bersinar dia. Ya, oke. Jadi itu tuh. Pada intinya ya memang, tapi kan kita tahu sendiri pertarungan pilkada atau pertarungan pilpres misalnya atau pertarungan lain ya, kontestasi politik itu semua itu akan betul-betul terlihat ketika betul-betul pertarungan itu berjalan ya kan. Kalau kita bicara soal hasil survei yang dianggap ilmiah pun sekalipun ya kan dalam perjalanannya bisa terbantahkan dengan hasil kan dari pilkada atau pemilihan apapun itu. Jadi kita pada prinsipnya bagi PDI Perjuangan kita kami tidak memikirkan terkait calon lain karena kami fokus untuk melakukan penjaringan di internal maupun penjaringan dari calon-calon dari eksternal yang mendaftar atau yang memang kami anggap pantas untuk mewakili rakyat di provinsi maupun kabupaten kota tersebut. Ya, menarik sekali kita lihat peta politik yang ada di Sumatera Utara ini ya. Kalau dibilang tadi oleh Pak Gus Irawan kurang lebih 2 juta ya, kalau saya tidak salah tadi Pak ya, ada pemilih Sumatera Utara itu ada di Kota Medan, dan jika kita melihat keseluruhan dari 10.853.940 pemilih di Sumatera Utara mengacu pada pemilu 2024 kemarin. Tadi kalau dilihat dari dinamika yang terjadi di Sumatera Utara yang dipaparkan Pak Warjo juga, komposisi partai ini juga sangat menentukan untuk bisa memenangkan jagoannya masing-masing di Sumatera Utara. Nah, saya akan menanyakan juga kalau begitu nanti ke Pak Gus Irawan setelah jeda, siapa kira-kira yang bisa mendampingi Bobi, siapa yang juga bisa bersanding dengan Bobi untuk menguatkan posisi Bobi di Sumatera Utara untuk konteks pilkada Sumatera Utara. Saya akan tanyakan ini ke Partai Gerindra setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih membahas kans atau peluang besar potensi Basuki Cahayapurnama atau Ahok berlaga di Pilgub Sumatera Utara untuk melawan Bobi Nasution yang sepertinya saat ini potensinya cukup besar dan elektabilitasnya cukup baik begitu ya di Sumatera Utara. Saya tadi bertanya ke Pak Gus Irawan, Pak Gus, kalau dalam konteks kompetisi politik gitu, saya bertanya seperti ini, siapa yang paling potensial menjadi lawan serius bagi Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara, dan siapa juga yang bisa mendampingi Bobi dalam rangka penguatan posisi elektabilitas pasangan calon begitu di Pilkada Sumatera Utara bersama Bobi Nasution? Ya, tapi jangan disebut lawan lah kayak kita mau berantem gitu ya. Mungkin kontestan ya. Kontestan ya, kompetitor lah. Kompetitor, oke. Ya. Kami sih tidak terlalu pusing dengan siapapun lah kompetitornya gitu ya. Karena kami meyakini betul Pak Bobi Nasution tadi saya kira Pak Warjo sudah menggambarkan, menambahkan apa yang saya sampaikan. Memang potensinya hari ini sangat besar gitu ya. Nah, kemudian tentu kalau untuk wakilnya pasti nanti akan kita bicarakan, tentu ya, karena kan nanti akan koalisi nih. Karena Pak Bobi sudah representasi Gerindra, ya tentu nanti kami Gerindra ikhlas untuk kemudian wakilnya adalah dari teman koalisi partai lain misalnya. Gitu. Jadi belum sampai ke sana pembicaraan, tapi pasti akan kita bicarakan di koalisi bersama tentu Pak Bobinya. Kita tentu ingin keterwakilan dari koalisi, tetapi juga yang punya chemistry yang pas, cocok dengan Pak Bobi ya sendiri kan begitu. Jadi belum sampai ke sana kita. Kalau Ahok sendiri sebagai kompetitor nanti potensinya bagaimana menurut Anda? Bagus juga Ahok, karena setahu saya istrinya yang pertama dulu itu Bu Vero ya, itu kan orang Medan, anak Medan gitu. Ada juga ininya. Ada kedekatan lah ya, ada proximity juga ya. Kedekatan. Iya, bagus juga Pak Ahok, saya kira kita sambut baik jadi kompetitor juga di sana atau siapapun lah, tapi Ahok saya kira punya pertalian juga dengan Medan, Sumatera Utara. Istrinya itu adalah orang Medan. Bagus. Baik. Nah, ini saya juga harus tanyakan ini ke Pak Gus Irawan soal Partai Golkar yang juga punya nama Musara Jeksah. Ini kan kalau tadi Bobi ini diusung oleh Partai Golkar sejauh ini begitu ya. Tapi nama Musara Jeksah juga sepertinya menguat untuk jadi untuk dicalonkan karena ya sama-sama punya posisi yang daya tawar yang kuat untuk menjadi calon gubernur begitu. Nah, bagaimana jika memang nanti Gerindra dan Partai Golkar ini juga sepertinya tidak lagi satu
satu iring berjalan bersama jika memang Musara Jeksa dan Bobi ini sama-sama ingin berkompetisi begitu? Ya, saya ada pembicaraan ya sesama ketua DPD provinsi, saya di Gerindra, Pak Ijek itu di Golkar. Memang kita ingin membangun komunikasi, kami sudah bicara-bicara juga untuk tetap bersama di pemilu kada gitu ya. Nah misalnya kalau di satu tempat, satu daerah itu Golkarnya lebih besar dan punya kader yang siap, mereka nomor satu, baru kami nomor dua, atau sebaliknya begitu. Jadi kami berharap tentu untuk Pilgub pun Gerindra tetap bersama Golkar, gitu loh. Jadi kami belum melihat tidak akan bersama, ya, gitu. Jadi potensinya sebetulnya kami akan bersama. Kami harapan besar juga akan bersama. Kalau bersama rasanya kita akan semakin kuat untuk kemudian berhadapan dengan kompetitor lain dari siapapun, ya, siapapun kompetitornya itu gitu. Oke. Kami belum berpikir untuk kemudian kalau tidak bersama. Oh, Mas, karena sejauh ini masih seiring jalan begitu kira-kira? Masih, Mas. Akan bersama lah saya kira lah. Oke. Ini menarik, peta politiknya nanti akan dilihat karena ya saya lihat Ijek juga punya punya intensi untuk menjadi calon gubernur juga di Sumatera Utara. Tapi ya itu tadi dinamisme politik akan kita pantau terus, dan seperti yang dinyatakan oleh Pak Gus Irawan saat ini sih sejauh ini masih seiring sejalan gitu kira-kira. Karena Pak Ijek sendiri kan bersama Bobi mendapatkan penugasan yang sama sebetulnya. Betul. Jadi Pak Ijek melakukan itu tentu dalam rangka ada penugasan itu juga. Jadi ya benar juga apa yang dilakukan Pak Ijek gitulah. Tapi nanti saya yakin pada saat keputusan partai semua akan ikutlah menurut saya. Dan itu yang kami bicara juga. Agak lurus begitu ya dalam untuk mengikuti keputusan partai. Baik, saya ke Pak Warjo lagi. Pak Warjo, ini saya harus tanyakan karena tadi juga sempat saya singgung ke Bung Ciko ini. Posisi PDI Perjuangan. Saya agak paham kenapa wacana Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini muncul kemudian untuk bertarung di Pilkada Sumatera Utara. Di samping juga memang ada nama Pak Edi Rahmayadi yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan. Nah, Pak Warjo, saya ingin tanyakan begini, PDI Perjuangan apakah juga punya pride gitu ya di Sumatera Utara melihat ada wacana Ahok ini masuk, mengingat ya Bobi Nasution ini juga sebelumnya juga kader PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan yang membuktikan bahwa tanpa keluarga Pak Jokowi pun PDIP bisa survive gitu kira-kira. Bagaimana Anda melihat atau menganalisis hal ini, Pak Warjo? Iya, yang pertama tentu kita memang harus apresiasi ya bahwa PDIP itu punya kader-kader untuk menjadi pemimpin baik di tingkat pusat ataupun termasuk di daerah, termasuk di Sumatera Utara, dan bahkan juga termasuk Ahok ya. Tetapi dalam politik, terutama di pilkada, ini kan kita harus rasional dan praktis, terutama partai-partai gitu ya. Saya melihat sayang juga, misalnya PDIP kok masih menggunakan pola yang lama gitu ya, tidak menggunakan pendekatan-pendekatan baru, misalnya mencari tokoh alternatif. Contoh misalnya, ini agak ekstrim saya bilang, misalnya katakanlah jika kemudian menarik-narik misalnya Musara Jeksa nanti gitu ya, menjadi calonnya PDIP jika kemudian tidak dipilih oleh Golkar. Tapi ini kan sesuatu yang sulit, karena apa? Memang kalau kita dari sisi rekam saja, Sumatera Utara ini kan memerlukan tokoh, terutama tokoh muda untuk pembangunan gitu. Harus kita akui bahwa sepanjang masa pembangunan di masa Edi dan termasuk juga Musara Jeksa, Sumatera Utara ini kan sebenarnya belum mendapatkan satu sentuhan ya kualitas pembangunan yang maksimal gitu dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di provinsi lain yang sudah maju. Oleh karena itu, psikologi orang-orang di Sumatera Utara terutama dan plus generasi mudanya yang kita tahu sebagai pemilih terbanyak itu menginginkan itu. Nah ini sosok itu tidak muncul ya kalau saya melihat itu terutama di PDIP gitu. Maka kalau misalnya ada partai lain yang mungkin nanti bisa menggusung calon gitu ya yang alternatif itu, saya kira itu juga bisa dipertimbangkan. Cuman mereka juga akan tetap menghadapi tembok besar gitu ya, kekuatan partai-partai pendukung Bobi nanti misalnya begitu, dari Gerindra, dari Golkar dan partai-partai yang lain. Karena apa? Mereka semua ini punya jaringan struktur kekuasaan di level atas sampai dengan di birokrasi di daerah gitu. Bayangkan mereka kader-kader partai ini menjadi mesin politik yang bisa sangat kuat jika kemudian misalnya
Bobi dicalonkan gitu ya. Oke. Nah, bagaimana misalnya dengan musyawarah jaksa? Saya kira memang ini harus dibangun juga strategi. Misalnya, menurut saya sih tidak strategis kalau nanti Bobi digabungkan dengan musyawarah jaksa. Karena apa? SDM-nya akan terkumpul di satu titik. Oke. Biarlah misalnya musyawarah jaksa akan jadi menteri misalnya, sehingga kemudian kedudukan legislatifnya di legislatif karena dia terpilihnya ada digantikan juga oleh posisi kader Golkar yang lain, sehingga Golkar bisa kemana-mana dan bisa banyak mempengaruhi dalam konteks pertimbangan politik baik di tingkat pusat atau di nasional. Cuma nanti ini tentu saja tergantung gitu ya, deal politik misalnya katakanlah untuk Medan, itu mungkin nanti akan diserahkan di Golkar misalnya. Oke. Jadi dalam kaitannya PDIP saya kira memang PDIP menurut saya sangat disayangkan jika kemudian misalnya tidak mengambil sebuah strategi pendekatan baru untuk memunculkan calon-calon yang memang bisa head to head gitu ya dengan Bobi lah katakanlah Terutama gitu ya. menandingi sosok Ini akan mudanya Bobi memberikan gitu ya. harapan baru. Iya gitu, karena kalau pilihan yang lama saya kira banyak masyarakat Sumatera Utara juga yang sudah, apalagi posisi dulu yang jadi kemenangannya katakanlah Edi Rahmayadi itu sudah diambil alih oleh Gerindra, Golkar melalui Bobi itu, terutama dukungan masyarakat Islamnya itu. Oke. Lalu saya juga harus bertanya seperti ini, artinya PDIP di Sumatera Utara ini juga agak terjepit begitu. Anda mau mengatakan begitu ya? Mau mengusung Bobi juga saya kira seperti itu gitu ya. Kenapa? Mau mengusung Bobi juga tidak sepertinya ada pride khusus begitu ya. Tidak mengusung juga sepertinya belum ada calon yang bisa menandingi begitu. Kira-kira Pak. Betul. Malah kalau menurut saya begini, ini Sumatera Utara menjadi batu lompatan untuk membangun strategi baru PDIP dengan mencalonkan calon-calon yang representatif. Iya. Karena apa? Di tingkat pusat itu ada sinyal sudah ada oposisi gitu kan. Maka sebenarnya kalau berani membangun oposisi di kabupaten kota, provinsi melalui pilkada termasuk di Sumatera Utara, PDIP bisa menjadi harapan baru dengan munculnya tokoh-tokoh baru gitu. Karena apa? Kedua calon baik Pak Edi, Pak Ahok ini juga sudah punya rekam jejak misalnya di Pilkada Jakarta 2017 gitu ya, Ahok kalah gitu ya. Demikian juga di 2018 Edi Rahmayadi menang, tapi dukungan masanya sekarang akan beralih kepada Bobi dengan dukungan Partai Gerindra, Golkar dan partai pendukungnya. Jadi tidak ada harapan di situ menurut saya. Termasuk disclaimer Anda tadi bahwa kepemimpinan Edi Rahmayadi di Sumatera Utara sepertinya belum juga punya dampak yang signifikan begitu untuk masyarakat Sumatera Utara, begitu ya? Betul. Jadi ini menjadi kekecewaan juga ya di masyarakat Sumatera Utara itu. Ya, kalau gitu saya tanyain ini ke Bung Ciko nih. Ini kalau kata Pak Rajio ini momentum nih Bung Ciko. Kalau sekarang Sumatera Utara ini butuh perubahan lah kira-kira seperti itu. Untuk menandingi Bobi Nasution perlu juga sosok muda. Nah, sosok baru juga diperlukan kira-kira. Ada nggak PDIP yang bisa dikedepankan begitu, sosok-sosok baru di luar mungkin nama-nama yang sudah berseliweran saat ini? Kita hargai apa yang menjadi pendapat Pak Warjio, tapi tentunya nanti kan dalam proses ya seperti saya sampaikan tadi, ada survei-survei yang harus kita gelar dulu ya kan, walaupun dan setelah hasil survei tentunya ada juga hasil survei ini kan tidak final dalam artian kita menjadi putus asa jika hasil surveinya di bawah apa yang kita harapkan. Tapi tentu dengan hasil survei kita bisa tahu di mana-mana apa saja yang bisa ditingkatkan dalam waktu sekian bulan gitu misalnya. Nah, tapi terkait dengan penjaringan di Sumatera Utara khususnya, tentu kita sangat terbuka. Jadi banyak hal juga yang mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini, komunikasi dengan siapa saja yang kita lakukan kan itu ya. Tapi saya bisa pastikan nama-nama yang disebut semua ada komunikasi dengan kita, mungkin kecuali dengan Bobi ya. Jadi kalau Radi tadi bilang kalau tadi saya ingin mengkoreksi dulu, ada disclaimer dulu nih ya. Saya mau koreksi dulu apa Radi bilang kalau PDI Perjuangan mau mencalonkan Bobi, itu tidak pernah terpikir Radi. Gitu ya. Sama sekali tidak pernah terbersit ya. Tapi ini bukan artinya kita mengecilkan partai lain yang mencalonkan Bobi. Tidak ada masalah dengan partai-partai lain, apalagi dengan Partai Gerindra. Tetapi tentunya kan kita semua mengetahui kan bahwa dari pihak Bobi dan khususnya secara umum keluarga Presiden Jokowi ini kan yang telah meninggalkan kita. Masalahnya yang di situ. Jadi dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang tegas, partai yang memang kalau sudah mengatakan tidak, iya dan lain-lain. Nah, jadi kita
itu udah tidak menjadi opsi dan tidak pernah terpikir oleh kita untuk mencalonkan Bobi Nasution. Nah, tapi kembali lagi ya saya sampaikan bahwa banyak hal yang terkait dengan strategi tentu kita nggak bisa buka di sini dan dengan siapa saja kita melakukan komunikasi. Jadi seperti juga disampaikan oleh Ahok, sampai hari ini pun beliau juga belum ditugaskan untuk memaju sebagai calon kepala daerah dari manapun gitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal Pak Edi Rahmayadi misalnya ya tetap agak sulit kalau kita mengecilkan atau menafikan posisi beliau sebagai incumbent, karena di mana-mana incumbent biar bagaimanapun juga mempunyai kans yang cukup besar. Dan kalau kita bilang ada kekecewaan masyarakat, tentu ada. Dimanapun incumbent itu berada, sesukses apapun ada pro dan kontra. Namun tentu sebagai incumbent ada kekuatan-kekuatan tersendiri yang lebih unggul daripada calon-calon lain. Ya, ini yang juga akan saya tanyakan ke Pak Agus Irawan terakhir nih, Pak Agus Irawan. Saya pikir ada betulnya juga Bung Ciko mengatakan bahwa kekuatan incumbent ini juga tidak bisa diremehkan. Ada sosok Edi Rahmayadi yang sepertinya akan juga maju gitu. Nah, untuk mengcounter ataupun untuk mengimbangi kekuatan incumbent ini, apa yang bisa Bobi Nasution jual? Apa yang bisa Bobi Nasution unggulkan? Yang juga bisa Bobi Nasution janjikan kepada rakyat Sumatera Utara bahwa kepemimpinan Edi Rahmayadi yang sebelumnya ini bisa diperbaiki oleh dirinya. Kira-kira apa yang bisa dikedepankan? Yang pertama saya ingin koreksi, hari ini tidak ada incumbent. Yang ada incumbent itu Bobi, justru wali kota Medan. Oke, Karena Gubernur Sumut itu udah lebih setahun lalu berakhir. Sudah berlahir memang, betul. Udah. Nah lalu kemudian yang kita sebetulnya sih nggak terlalu sulit. Orang fakta sudah lihat bagaimana Pak Bobi memimpin kota Medan gitu ya. Tadi Pak Warjo secara panjang lebar juga menyampaikan bahwa potensi Bobi sebagai anak muda mewakili milenial, bahwa Sumut pemilihnya itu 60% milenial. Dan yang lain adalah bahwa Sumatera Utara ini begitu luasnya Mas, 33 kabupaten kota. Ya, memang butuh sosok muda untuk memimpin Sumut. Orang muda itu kan memiliki energi besar. Sebetulnya bukan soal muda dan tua gitulah, tapi pemimpin di Sumut itu dengan wilayah yang sedemikian luas butuh energi besar untuk bisa kemudian mengelilingi melihat situasi di 33 kabupaten kota. Nah karena itu kami sangat yakin betul Pak Bobi ini tadi beliau memimpin Medan berhasil, nyata perubahan yang masyarakat bisa lihat begitu. Lalu kemudian Medan itu dominasi pemilih ada di Medan. Dan tadi tentu beliau sebagai keterwakilan anak muda, pemilih di sana itu didominasi anak muda begitu. Dan karena itu kami yakin apalagi nanti kemudian kita koalisi dengan pemetaan yang disampaikan oleh Pak Mas Warjo tadi, saya kira memang potensinya sangat besar gitulah. Dan kami yakin beliau kami akan bisa membawa Bobi nanti untuk benar-benar memimpin Sumatera Utara. Baik, baik. Kalau begitu untuk Anda warga Sumatera Utara ada 10.800.000 lebih warga Sumatera Utara yang akan memilih nanti di Pilkada Sumatera Utara, bersiap untuk melihat etalase calon pemimpin yang menjadi pilihan Anda semua, sehingga nanti pilihan Anda semua ini bisa memperbaiki Sumatera Utara ke depannya yang sudah tadi dibahas bersama bahwa saat ini Sumatera Utara masih jadi PR, begitu banyak yang masih menjadi PR yang harus diperbaiki ke depannya. Terima kasih narasumber saya pagi hari ini, ada politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, lalu juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Agus Irawan Pasaribu, serta pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Pak Warjo. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Sampai ketemu lagi ya Pak. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.